Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah mengalahkan dunia yang penuh kekhawatiran. Terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang tidak pernah khawatir? Jawabnya, tidak ada. Lalu, kenapa ayat ini berkata demikian? Yang dimaksudkan adalah kekhawatiran yang menguasai hidup seseorang. Kita pernah khawatir. Ketika kita membaca berita harga naik, sesaat kita berkata khawatir. Wah, apakah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya? Ketika kita mendapat informasi penemuan COVID versi baru, terlintas sesaat, wah, bagaimana kesehatan saya di masa yang akan datang? Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, janganlah kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Sesungguhnya ada sebuah penelitian, kekhawatiran itu sebagian besar adalah 3 hal. Yang pertama, khawatir akan kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, ya. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama, penerimaan sesama terhadap kita. Kadang kita merasa khawatir. Dan yang ketiga adalah menyangkut masa depan dengan ketidakpastiannya. Dan sesungguhnya ada satu tokoh Alkitab yang merasa dan sesungguhnya dia adalah orang yang paling khawatir. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam Lukas 9 ayat 58 dikatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan tidak punya tempat di mana dia bisa tinggal. Tidak ada jaminan sosial yang menjamin kehidupannya selama dia di dunia. Jadi dia wajib untuk khawatir. Yang kedua, tentang penerimaan sesama. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ketika hidup dan ketika mendekati saat penderitaan, murid-muridnya meninggalkan dia. Ya, orang-orang di dekatnya juga meninggalkan dia. Bangsanya menolak dia. Bahkan penguasa di negeri itu membuat keputusan yang tidak adil, yang menyebabkan dia harus menerima hukuman salib. Dan pergumulan itu bukan pergumulan yang mudah. Dan yang ketiga adalah menyangkut masa depan. Tuhan Yesus tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menderita dan mati. Tidak ada masa depan yang kemudian dia menjadi tua dan kemudian mati secara wajar. Tidak demikian. Dia tahu yang akan dia lalui. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang memiliki kekhawatiran paling besar. Tapi yang terjadi, Tuhan Yesus tidak khawatir. Dia pernah mengalami pergumulan di Taman Getsemani. Pergumulan yang berat, tetapi dia bisa menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana meredakan kekhawatiran? Yang pertama, menyerahkan diri dan taat kepada Allah. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Setiap peristiwa di dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, tertawa dan menangis pun Tuhan menyertai hidup kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran kita ternyata sebagian besar tidak terjadi. Ketika kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita, yang terjadi itu justru merusak kebahagiaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk kita bisa miliki dan nikmati. Dan yang berikutnya adalah ketika kita mulai khawatir, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi kita berdoa, mengucap syukur. Kita temukan hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Allah. Kita masih hidup. Kita masih ada orang-orang yang mengasihi dan kita kasih. Kita masih bisa berkarya dan banyak hal lagi yang kita bisa ucap syukur. Karya keselamatan Tuhan
cinta kasih Tuhan buat kita, dan rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Kita mengucap syukur. Dan ketika kita berdoa dan mengucap syukur, firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita. Kekhawatiran kita akan terhapuskan dan digantikan dengan damai sejahtera Allah. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dan kita bisa merasakan damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita. Amin.